tidak ada baterai ini, harus dicas punya antum. Maka di sini dikatakan oleh Ad-Daruqutni la ba'sa bihi. Maka la ba'sa bihi maknanya dia saduq hasanul hadis. Ini ucapan Imam Ad-Daruqutni. Dan berkata Al-Khatib Al-Baghdadi kana lainan fil hadis. Maka rawi ini pun lain, maknanya hadisnya lemah. Kemudian dari Muhammad ibnu Sa'ad tadi, haddatsana abi, maka siapa bapaknya? Bapaknya adalah Sa'ad ibnu Muhammad ibnu Hasan ibnu Atiyah ibnu Sa'id al-Aufi. Maka mahalun dikatakan oleh Imam Ahmad Jahmi, pengikut Jaham ibnu Safwan, mubtadi' Jaham ibnu Safwan. Dan meriwayatkan an ammihi, dari pamannya. Maka siapa pamannya? Dia adalah Al-Husain ibnu Hasan ibnu Atiyah ibnu Sa'ad al-Aufi. Telah disebutkan oleh Abu Hatim dan Ibnu Ma'in dhaiful hadis, seperti di kitab Al-Jarh wa Ta'dil dan Al-Kamil li Du'afa. Maka tinggal dari bapaknya lagi haddatsana abi, maka di sini Al-Hasan ibnu Atiyah ibnu Sa'ad al-Aufi, yang dia juga dhaif, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari laisa bidzaka. Barulah yang terakhir an abi, yakni Atiyah ibnu Sa'ad al-Aufi yang terakhir, maka dia rawi yang dhaif wa mudallis. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di Tabaqat al-Mudallisin, di tabaqah yang terakhir paling parah. Kenapa? Selain dia dhaif, tukang tadlis. Kalau Akmas, Abu Ishaq, Qatadah, tukang tadlis, tetapi imam. Maka adapun Atiyah ibnu Sa'ad al-Aufi, maka dia mudallis dan dia juga dhaif. Atiyah ibnu Sa'id, bukan ibnu Sa'ad, ibnu Sa'id al-Aufi. Maka sanad ini dhaif yang pertama. Namun kita katakan telah datang jalan yang lain, dan jalan yang lain ini masih diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabari dari jalan Abu Saleh haddatsani Muawiyah an Ali an Ibni Abbas. Maka sanad ini pun dhaif. Pertama, Ali di sini adalah Ali ibnu Abi Talhah. Meskipun dia rawi yang thiqah, namun berkata Duhaim lam yasma' min Ibni Abbas. Dia tidak pernah mendengar dari Ibnu Abbas. Berkata Duhaim dari ulama ahli jarh wa ta'dil di zaman Abu Hatim, di atasnya sedikit. Maka Ali ibnu Abi Talhah meskipun thiqah di sini tidak mendengar tafsir dari Ibnu Abbas, maka sanadnya terputus. Dan yang kedua, Abu Saleh wa huwa Abdullah ibnu Saleh katibul Laits dhaif. Dan sebabnya katibul Laits di sini dhaif, hafalannya bagus dan dia muridnya dari Laits ibnu Sa'ad al-Misri. Namun dia mempunyai jarsu, mempunyai tetangga yang buruk, yang mana jarsu ini hasad. Hada katibul Laits Abdullah ibnu Saleh al-mulaqab bi katibil Laits wa huwa Laits ibnu Sa'ad imam. Idza mata Laits ibnu Sa'ad huwa sayatla number 1, raqam 1. Maka jika meninggal Laits ibnu Sa'ad, dia akan naik daun menjadi alim ulama. Hadis-hadisnya dia dan bukunya dia dikejar oleh para ulama seluruh dunia. Kenapa? Karena dia sekretarisnya Laits ibnu Sa'ad, mempunyai catatan Laits ibnu Sa'ad dari hadis-hadis imam yang agung. Dan itu di semua tempat menuntut ilmu ada murid-murid yang menonjol, yang mempunyai catatan-catatan, mempunyai file-file yang bisa dijadikan rujukan. Maka jika meninggal pengajar, dia akan menjadi rujukan.
dari file-file terutama yang ada di hafalannya dan di daftarnya yang dia jaga. Idan hada rajul hasad min jirani, dari tetangga yang buruk akhlak ini, dia hasad, ingin menjatuhkan Katibul Laits. Apa yang dia lakukan? Wa huwa yaktubu ahadits min ra'si, membuat hadis-hadis dari kepalanya, sanadnya aneh, matannya juga aneh karena dari kepalanya, bukan ucapan Nabi dan sanad yang benar. Walakin huwa yaktub yuqallid bi kitabati Katibil Laits. Undur al-hasad. Maka dia menulis dengan tulisan yang menyerupai tulisan Katibul Laits. Berapa hari, berapa minggu, wallahu alam, dia latihan menulis gaya tulisan baik riq'ah ataupun yang lainnya dari Katibul Laits. Ini tulisannya khot Katibul Laits. Latihan, ingin berbuat kejahatan. Jadi mau berbuat kejahatan pun butuh waktu untuk latihan, murajaah. Maka dia menulis sesuai dengan tulisan tetangganya, Katibul Laits. Kemudian memasukkan sanad yang aneh dari kepalanya dan matan ucapan Nabi, katanya Nabi berkata demikian padahal tidak berkata demikian, dari kepalanya. Untuk apa tujuannya? Al-hasad. Wa ta'riful hasad apa? Bukan dia gibtoh. Idza kana gibtoh yuridu kamitsli akhi, hada tamam. Ana urid kama syekhi, hada tamam. Walakin yurid yunzilu min akhihi an-nikmah. Nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya itu ingin dihilangkan. Maka bagaimana caranya? Dengan kejahatan pun tidak apa-apa. Yang hasad itu bisa membunuh, dibunuh misalnya. Tapi di sini dia tidak sampai kepada membunuh, namun berakibat parah. Akhirnya dia menulis dengan tulisan khot kamitsli khot Katibul Laits. Dari hadis-hadis palsu dilemparkan di rumah Katibul Laits. Dan qadarallah masyafa'al. Wallahu alam bagaimana Katibul Laits memasukkan kertas-kertas, atau dulu belum ada kertas HVS Sinar Dunia dan sebagainya, mungkin hanya lontar, daun-daun, lauh, wallahu alam bagaimana. Yang jelas dimasukkan catatan itu kepada catatan yang dia tulis dari Laits Ibnu Sa'd. Kebayang, dari Imam Laits Ibnu Sa'd dengan sanad dan matan yang benar, dimasukkan dari tetangganya yang dari kepalanya, dari min ra'si, matannya bukan ucapan Nabi, palsu, sanadnya aneh, dari gurunya ke gurunya aneh, tidak ada pernah orang itu di dunia. Maka akhirnya dimasukkan oleh Katibul Laits, jama'a Katibul Laits al-kitabah alati min Laits Ibnu Sa'd ma'a al-kitabah min jar as-su. Akhirnya ikhtilaf baina su wa bainal khair. Tercampur keburukan di daftarnya dengan kebaikan. Maka setelah meninggal Laits Ibnu Sa'd, naiklah Katibul Laits. Jadi naik daun. Namun daunnya tidak berkembang. Daunnya setelah itu layu dan dimakan oleh hama. Karena apa? Dia naik daun, orang-orang datang sedunia untuk mengambil hadis. Laits qad tawaffa idan naktub min hadis, naktub hadis min Katibil Laits. Sekretaris Laits, ada makna Katibul Laits. Idan ja'u nas min kulli makan, qala Laits, qala Katibul Laits haddatsana fulan. Siapa ini? An fulan. Siapa? Qala Rasulullah kada wa kada. Lafadznya aneh, menyelisihi, bahkan menyelisihi dengan sanad-sanad para a'immah. Maka murid-murid dari Laits Ibnu Sa'd, semua a'immah datang dari murid-murid Laits Ibnu Sa'd. Maka akhirnya terjadilah gonjang-ganjing dari hadis Katibul Laits. Para ulama kaget. Ini hadis dari mana? Sanadnya nggak pernah dikenal, gurunya Laits katanya berkata Laits haddatsana fulan. Tidak ada gurunya Laits namanya fulan ibnu fulan.
Terus dari sahabat Abi Hurairah berkata Nabi demikian. Dari mana? Tidak ada sanad. Semua para ulama menghafal sanad. Sanad Abi Hurairah misalnya dari Al-A'raj an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Maka kalau dari Laits Ibnu Sa'ad anil A'raj Sulaiman Ibnu Hurmuz dari Abi Hurairah. Ini enggak, mau ke Abi Hurairah dari orang yang tidak dikenal. Maka para ulama heran dan akhirnya tawakuf. Selesai. Ini orang berbahaya karena hadisnya aneh, hadis palsu. Akhirnya berakibat Katibul Laits dianggap muttaham bil kadzib, dianggap dia pemalsu hadis. Namun alhamdulillah para ulama insaf. Benar dia pemalsu hadis, beda antara pemalsu hadis dengan kemasukan tadi. Maka akhirnya para ulama menyebutkan yang insaf seperti Ibnu Khuzaimah, dinukilkan oleh muridnya Ibnu Hibban, bahwa Syekh kami Ibnu Khuzaimah beserta para ulama yang lainnya memeriksa. Dan yang sebelumnya bahwa Katibul Laits itu mempunyai jarsu, ketahuan modus operandinya, ketahuan sebabnya, bahwa dia mempunyai tetangga yang buruk yang hasad, khalas. Idan huwa laisa bikadzab wala muttaham bil kadzib, innama du'ifa hadithuhu min haitsu mada min haitsu ada musyana li hifdil kitab. Tidak ada penjagaan dari kitabnya. Maka di pelajaran mustalah hadis telah kita pelajari dulu Al-Baiquniyah bahwa syarat dari ad-dhabt terbagi menjadi dua. Seorang rawi jadi sahih mempunyai dhabt. Dhabtu as-sadr, hafalan dadanya. Dia tahu sanad-sanad dan dia tahu rawi-rawi dan dia tahu matan, hafal, maka itu diambil hadisnya. Kedua, dia mempunyai hafalan dan mempunyai kitab dan kitabnya itu terjaga. Karena apa? Karena al-hifdzu khawan. Hafalan itu berkhianat. Sahih. Jika kita menghafal hadis misalnya 10 dari Sahih Al-Bukhari, dihafal dengan sanad bagus. Namun setelah 2 pekan, setelah 1 bulan, apakah masih hafal 10 sanad ini dengan matannya? Mungkin tidak, butuh murajaah. Begitupun Al-Quran. Apalagi Al-Quran Nabi bersabda, asyaddu tafallutan minal ibil, lebih parah, cepat dia itu lari daripada unta-unta dari iqalnya. Al-Quran jika tidak dimurajaah maka hilang. Maka di sini yang menjadi poin adalah orang muhaddis meskipun dia imam hafal namun punya catatan yang benar untuk murajaah. Maka jika tidak mempunyai catatan yang benar, maka bisa jadi periwayatannya dipermasalahkan. Dan contohnya Katibul Laits. Dimasukkan oleh Katibul Laits itu sendiri tulisan dari tetangganya yang buruk, dan Katibul Laits tidak mengetahui mana tulisannya yang buruk. Kalau dia tahu halaman 12, halaman 15, halaman 203 dari tumpukan kertasnya misalnya, dia tinggal buang itu. Yang jadi masalah dia tidak tahu yang mana hadis-hadis dari Katibul Laits, dari Laits Ibnu Sa'ad dan dari tetangganya. Ikhtalata, bercampur. Akhirnya madu dan racun bercampur, jadilah sakit di dalam periwayatan hadis. Maka inilah dari hadis Abdullah bin Saleh Katibul Laits du'ifa bisabab hada wa athar Ibnu Abbas di sini dari jalan Abu Saleh yakni Abdullah bin Saleh dari Muawiyah an Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, maka sanadnya dhaif. Dari 2 riwayat dhaif dari silsilah al-Aufiyin dan dhaif bisabab Abi Saleh dan juga dari Ali bin Abi Thalhah bisa naik athar Ibnu Abbas kepada Hasan li ghairi. Maka Ibnu Abbas pun meriwayatkan, kalau tadi di Sahihain riwayat siapa? Jundub Ibnu Sufyan. Adapun di athar yang kita dapati sekarang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan sanadnya bisa Hasan li ghairi karena 2 jalan dari silsilah al-Aufiyin dan dari riwayat Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas yang ada Abu Saleh yang dhaif, maka bisa naik kepada derajat Hasan li ghairi. Lafadznya marfu hukman. Apa itu marfu hukman? Di ilmu usul
Dan di ilmu hadis makna marfu hukman adalah dia ucapan sahabat, namun karena meriwayatkan tentang asbabun nuzul maka dianggap sebagai marfu hukman. Hukumnya marfu meskipun ucapan Ibnu Abbas. Seperti di sini Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa dulu kufar Quraisy senang dan mengatakan